Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tema atau materi perkenalan terkait algoritma dan pemrograman. Nah, pada session satu ini atau pada kesempatan kali ini nanti saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang bagaimana dan apa itu algoritma pemrograman, kemudian dasar-dasar serta hal-hal yang memang secara fundamental perlu Anda ketahui dan Anda pahami terlebih dahulu. Baik. Ya, sebelum masuk jauh tentang apa itu algoritma pemrograman, saya sedikit refresh tentang komputer itu sendiri. Nah, kita tahu bersama bahwa komputer itu terdiri dari 3 elemen utama ya, secara umum. Yang pertama ada software atau aplikasi dan program, kemudian ada hardware, jaringan, perangkat keras, kemudian terakhir ada bandware yang dia merupakan pengguna atau user dari sistem informasi. Nah, kalau kita berbicara dari ketiga itu, maka kita coba masuk ke bagaimana sistem atau komputer itu beroperasi. Salah satu perangkat keras yang kita sebut sebagai input device yaitu adalah keyboard. Kenapa keyboard disebut sebagai input device? Karena di dalam keyboard di situ kita dapat memberikan sebuah perintah ya, perintah yang memang dapat berupa misal perintah sederhana untuk input data pasien, kemudian ada data-data baik itu data teks atau numerik, ataupun perintah-perintah lain yang memang bisa kita berikan kepada komputer. Kemudian setelah ada input device, kemudian ada di dalam CPU dan primary storage, dan ini memang berfungsi sebagai komponen utama atau penopang dari bagaimana komputer itu beroperasi. CPU itu memang menjadi hal yang cukup penting ya, karena ini merupakan proses komputer saat nanti beroperasi itu ya nanti tergantung dari CPU dan komponen di dalamnya. Di situ ada mainboard, motherboard, kemudian ada hard disk dan beberapa komponen lain yang memang sangat vital di dalamnya. Pun juga ada primary storage yang dia merupakan disk atau penyimpan data utama file-file nanti Anda di komputer. Kemudian ada yang disebut sebagai auxiliary storage device ya, ini tambahan biasanya dia berupa disk, flash disk, DVD dan CD dan seterusnya. Kemudian ada yang disebut sebagai output device ya. Output device ini merupakan tampilan atau hasil dari penampakan atau hasil akhir dari perintah-perintah yang kita berikan kepada komputer. Ini ada dua. Yang pertama ada output device base-nya monitor ya, yang ini merupakan output yang berbasis virtual ya. Jadi hal-hal yang masih berbasis virtual, elektronik ataupun soft file ya seterusnya ya bisa kita tampilkan di monitor. Kemudian printer ini arahnya ke output device yang berbasis fisik ya. Jadi kita mau cetak dokumen, kemudian mau cetak kartu dan seterusnya. Oke, menyambung tadi yang sedikit saya singgung tentang hardware, yaitu perangkat keras ya. Di sini ada yang kita sepakati bahwa komputer berupa beberapa perangkat dan jaringannya, ini termasuk perangkat keras. Kemudian yang kedua ada perangkat lunak ya. Di sini kita sebut kita bagi menjadi tiga. Kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada sistem operasi ya di sini, kemudian ada sistem operasi yang sering kita kenal sebagai operating system ya, atau mungkin di laptop atau PC Anda itu ada yang terinstall Linux, Ubuntu, kemudian ada Windows baik 7, Windows 10 dan seterusnya. Itu termasuk sistem operasi yang dia memang dengan adanya OS atau operating system memungkinkan beberapa aplikasi bisa kita gunakan atau kita operasikan ke PC atau laptop kita. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang bahasa pemrograman. Nah ini menjadi hal yang cukup penting ketika kita masuk ke algoritma pemrograman, maka disinilah
kita akan bekerja nanti. Nah, dalam bahasa pemrograman kita harus memahami berbagai macam macam bahasa pemrograman yang ada ya. Ada C++, kemudian Prolog, Basic, HTML, Hypertext dan seterusnya. Jadi ini merupakan jenis-jenis bahasa pemrograman yang di situ memang memungkinkan kita untuk memasukkan sintaks atau perintah sehingga nanti memunculkan sebuah tampilan atau aplikasi itu bisa beroperasi sesuai dengan keinginan atau kehendak kita. Kemudian ada program aplikasinya, ini program aplikasi penunjang lain-lain yang memang sering kita gunakan di PC ataupun komputer kita. Kemudian brandware ini adalah pemakai ya, atau user, atau kadangkala memang selain user, developer atau pengembang sistem ini juga bisa disebut sebagai brandware. Baik, kalau kita berbicara tentang algoritma dan pemrograman, maka kita harus paham tentang bagaimana alur prosedurnya. Nah, kalau Anda lihat ini ilustrasi di depan ini ya, ini ilustrasi ini nampak di sini ada gedung atau bangunan yang nanti ini merupakan tujuan akhir. Kemudian ini tampak orang sedang mengendarai mobil. Nah, ilustrasi di sini adalah pertanyaan mendasar, bagaimana agar si mobil ini atau pengemudi bisa sampai tujuan. Kalau kita lihat secara kasar ya, dia bisa jalan dari sini ke sini. Dia bisa jalan dari sini muter naik turun ke sini dan seterusnya. Maka yang kita sebut sebagai algoritma pemrograman itu kita coba untuk belajar memahami tentang logika berpikir sistem. Artinya kalau kita tarik di sini, maka selain kita harus tahu dan harus benar cara memberikan perintah atau menentukan jalannya dengan benar, kita juga harus memastikan bahwa jalan yang kita tempuh itu memang efektif dan efisien. Contoh, jalan yang ditempuh oleh si orang ini datang ke sini itu tepat dan cepat ya. Sementara kalau dia belok lewat sini itu tepat tapi kurang cepat. Disitulah nanti pemrograman itu berjalan. Maka dari itu memang seorang programmer itu memang memerlukan logika berpikir yang baik ya, terkait sistem. Jadi dia harus dapat memberikan ilustrasi, dapat membayangkan, dapat berimajinasi ya. Dia harus berimajinasi, misal kira-kira kalau saya ingin mengembangkan sistem informasi pencatatan pelaporan rekam medis, nanti bentuknya kayak apa ya. Mulai dari hal yang mendasar, misal pertama kali orang mau login itu bagaimana, kemudian nanti setelah login nanti dia bisa klik apa dan seterusnya. Nah itu logika. Sama seperti kalau kita tarik di kehidupan nyata ya, ketika orang bekerja itu kan ada logika atau bisnis proses ya, atau yang sering kita sebut sebagai alur prosedur. Misal ada alur prosedur pendaftaran pasien misal. Nah ya, kita gambarkan nih mulai dari orang datang ke loket, kemudian dia memberikan kartu berobat dan seterusnya. Sama seperti kita membangun logika sistem, namun ini yang berbeda adalah karena ini namanya logika berpikir sistem, maka komunikasi kita itu bukan komunikasi antara man to man ya, manusia dengan manusia, tapi man to komputer, jadi antara orang dengan komputer. Itulah harus kita pahami, bahwa nanti perintah kita pun juga harus bisa dipahami oleh komputer sesuai dengan kaidah yang berlaku, sehingga memang sistem kita nanti bisa beroperasi dengan baik. Kita berbicara tentang definisi program ya, kita bicara tentang definisi program. Ya ini merupakan program itu merupakan is just a collection of the instruction, dan dia memang berisi sekumpulan instruksi yang memang disusun sedemikian rupa sehingga memiliki sebuah urutan atau nalar yang jelas tepat untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Artinya bahwa kalau kita berbicara tentang instruksi itu sendiri ya, dia berisi kumpulan-kumpulan yang kita berikan atau kita masukkan ke dalam
sebuah lembar kerja yang disebut sebagai open source ya, yang dibuat oleh programmer. Nah, ya kalau kita bicara open source ya, source code ya. Kalau open source itu adalah aplikasi yang memang dia bisa di customize, kemudian bisa dikembangkan sendiri, jadi not license ya, tidak berbayar. Tapi kalau source code ini adalah kumpulan-kumpulan instruksi atau perintah-perintah yang memang dibuat oleh programmer. Untuk apa? Untuk tadi menjalankan sistem itu agar bisa beroperasi sebagaimana mestinya. Nah, kemudian instruksi atau statement yang dimaksud itu yang kita sebut sebagai sintak ya, atau dia merupakan penulisan yang sesuai dengan bahasa pemrograman yang digunakan sesuai dengan komponen-komponen. Pertama ada input. Jadi kita memberikan perintah atau dalam bentuk sintak yang dimaksud. Di situ nanti ada beberapa sehingga kita bisa digunakan untuk beberapa kegiatan. Yang pertama adalah input. Input itu kegiatan untuk kita memasukkan data atau memasukkan data ke dalam sebuah sistem. Contoh misal, kalau Anda ingin membuat sistem informasi pendaftaran pasien, maka itu merupakan fungsi input ya. Nanti Anda masukkan nama, nomor rekam medis, tanggal lahir, Anda save. Nah, itu input. Kemudian ada output. Output itu merupakan hasil akhir atau tampilan yang memang diinginkan oleh pengguna dan nanti akan tampilkan ke sistem ya. Bentuk output itu misal seperti rekap hasil kunjungan, kemudian dibuat grafik kah, dibuat tabel kah, dibuat peta kah, dan seterusnya, itu output. Kemudian nanti bisa dicetak dan seterusnya. Kemudian proses itu adalah sebuah tindakan yang ada di dalam sebuah sistem. Contoh misal, kalau Anda klik tombol del, maka seluruh data Anda akan hilang. Anda klik tombol edit, maka data Anda bisa Anda edit. Anda klik print, data Anda bisa tercetak, dan seterusnya. Itu proses. Kemudian ada percabangan. Nah, percabangan ini merupakan sebuah pilihan atau opsional. Atau kalau kita nanti membuat semacam diagram flowchart, itu sering kita sebut sebagai decision, pilihan. Jadi dalam sebuah sistem itu juga memungkinkan adanya sebuah pilihan. Ambil contoh nih. Saya mengambil logika, kalau Anda itu sering bermain Instagram atau Facebook, itu kan orang sebelum masuk atau login itu kan dia harus mengisikan username dan password. Nah, itu percabangan, itu salah satu bentuk percabangan. Ketika Anda masukkan username password benar, maka Anda langsung masuk ke dashboard atau beranda Anda. Tapi ketika Anda masukkan username dan password salah satunya atau dua-duanya salah, maka Anda tidak bisa masuk ke beranda. Berapa kali gagal nanti Anda bisa di ban atau diblokir. Nah, itu percabangan. Jadi kalau salah nanti bagaimana, kalau benar bagaimana. Kemudian ada perulangan. Perulangan itu semacam data yang ada itu bisa kita ulang, kita gunakan, kita hitung kembali. Misalnya kita hitung-hitungan pakai kalkulator, kita bisa hitung historical data-data yang sudah kita masukkan kemarin. Kemudian kita bisa, kalau di sistem kita bisa lihat log activity. Kemudian kita bisa retrieval ya, mencari dokumen yang ada, atau bahkan kita juga bisa melakukan semacam restore, recycle ya. Jadi yang dia sudah kita hapus kemudian kita kembalikan lagi. Nah, itu termasuk salah satu kategori pengulangan. Baik, ini kita berbicara tentang algoritma ya. Algoritma itu merupakan sebuah dia metode ya yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau langkah-langkah logis yang memang kita lakukan. Maka sebelum kita memerintahkan ke dalam sebuah sintak, sebagai programmer pemula atau orang yang baru belajar, Anda harus belajar tentang logika berpikir sistem. Karena Anda harus tahu langkah-langkah logis bagaimana sistem itu beroperasi seperti apa. Biasanya semakin Anda itu suka buka-buka atau menggunakan aplikasi, coba-coba menggunakan aplikasi, kemudian Anda mencoba untuk berimajinasi dan berlogika bagaimana sistem ini berjalan, disitulah Anda akan mendapatkan feel yang tepat ya ketika Anda membangun logika berpikir sebuah sistem. Kemudian ya, disinilah kita tadi saya sedikit menyinggung ya,
ada komunikasi antara manusia dan komputer. Membuat semacam logika berpikir sistem atau sintak perintah kepada komputer itu sama halnya kita sedang berbicara atau berkomunikasi dengan komputer. Jadi jangan samakan prosedur kerja di dunia nyata atau saat kita berkomunikasi atau membuat prosedur kita dengan manusia. Tapi komunikasi kita adalah man to computer, jadi orang dengan komputer. Nah, disinilah kita mulai belajar tentang bagaimana pertama manusia itu harus mendesain sebuah algoritma. Kemudian manusia menerjemahkan algoritma itu ke dalam sebuah bahasa pemrograman yang dipilih sehingga menjadi sebuah program. Jadi yang menerjemahkan itu bukan lawan mainnya, bukan komputer. Nah, jadi kalau Anda lihat komputer itu seakan-akan cerdas, sebenarnya dia itu nggak bisa berpikir. Dan memang dia itu ya tidak akan pernah bisa berpikir. Ya. Dia bisa melakukan sebuah pekerjaan karena ada perintah yang dimasukkan oleh manusia, direcord di dalamnya, kemudian diterjemahkan oleh manusia sehingga nanti dimengerti oleh sistem sehingga dia dapat beroperasi atau berjalan. Baru nanti komputer menjalankan sebuah program yang dia program hasil penerjemahan algoritma menjadi bahasa pemrograman. Kemudian komputer mengeluarkan respon kepada manusia. Contoh misal, ketika saya memilih HTML, bahasa pemrograman HTML, saya ingin mengembangkan sistem informasi berbasis web based. Disitulah saya masukkan di situ, kemudian perintah-perintah sintaks saya masukkan ke dalam file. Kemudian nanti ketika sudah, baru saya lihat respon komputer bagaimana. Ketika memang perintah yang saya masukkan kurang tepat atau membingungkan, itu ya komputer akan membacanya ya nggak jelas gitu kan, nggak sesuai ekspektasi kita. Mungkin nanti tabelnya harusnya ke kanan tapi ke kiri, harus ada tabel, nanti dia dibentuk tampilannya lebih bagus, ternyata dia jelek dan tampilannya nggak rapi dan seterusnya. Kalau kita memberikan perintah dengan benar dan terstruktur, ya otomatis komputer akan menampilkan sesuai ekspektasi kita. Artinya bahwa di sini ketelitian kita dalam memasukkan sintak atau perintah untuk komputer itu harus benar-benar jelas dan juga tepat dan teliti. Karena kadang-kadang mahasiswa itu biasanya Anda salah memasukkan satu simbol atau satu kalimat spasi dan seterusnya, maka sistem Anda tidak bisa beroperasi, sehingga Anda benar-benar harus memiliki ketelitian yang cukup tinggi. Oke, kita lanjutkan. Di sini kita masuk ke algoritma login ke Facebook-nya. Tadi saya sudah sedikit menyinggung ya sebenarnya. Nah, ketika Anda bikin cerita nih, misalnya Anda ingin cerita membuat sistem, maka sistem itu nggak tiba-tiba langsung semuanya bisa jadi blok gitu kan, kemudian selesai semua. Enggak. Ini Anda harus membagi berdasarkan beberapa modul dan prosedur kerja. Jadi kalau nanti masuk login bagaimana, cara logout bagaimana, cara nyimpan bagaimana, cara cetak bagaimana, cara input data bagaimana, itu nanti semua ada perintah-perintahnya. Maka Anda harus memahami betul. Contoh misal, kalau kita berbicara tentang algoritma login ke Facebook, maka cara berpikirnya adalah di sini user itu diminta untuk masukkan username ya, oke, jelas. Kemudian juga harus memasukkan password. Nah, disinilah dalam hitungan sepersekian detik secara cepat sistem akan membaca, mengecek apakah username-nya terdaftar atau tidak. Artinya dia nanti akan lari. Maka perintah dari algoritma ini yang Anda buat ini harus tersinkron dengan database Anda. Kemudian ketika nanti ini dimasukkan, klik login sama orangnya, sistem akan langsung lari ke database. Ini gambarnya seperti itu ya. Database dia cek, oh ternyata nggak ada user namanya si A, nggak ada password seperti ini. Maka langsung sistem memberikan alert bahwa mohon maaf Anda belum terdaftar, sehingga Anda harus daftar atau sign up terlebih dahulu. Kemudian ketika dia ternyata sudah terdaftar, maka ini ngecek lagi username yang dimasukkan salah atau enggak, passwordnya salah atau tidak. Kalau ternyata salah, maka dia harus ulang lagi, coba lagi. Kalau dia berhasil, dia baru masuk ke halaman dashboard Facebooknya. Seperti itu.
Belum nanti kalau ada desain, kalau salah berapa kali harus diblok gitu kan. Terus kemudian bagaimana cara melakukan recovery username password dan seterusnya. Nah itu pilihan. Jadi itu logika bermain ketika kita memang ingin membangun sebuah sistem. Kemudian ini beberapa bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu merupakan alat ya, alat untuk membuat program. Ya sama ketika kita itu berbicara dengan orang. Maka bahasa itu merupakan alat untuk komunikasi. Jadi kalau Anda ngomong sama orang Indonesia ya, bahasa Indonesia. Anda ngomong dengan orang Eropa ya Anda pakai bahasa Inggris dan seterusnya gitu kan. Di sini ada beberapa contoh ya. Bisa ada C++, C, Pascal, kalau dulu masih ada Pascal, ada PHP, kemudian Java, kemudian ada hypertext dan seterusnya. Perbedaannya adalah lebih ke bagaimana cara memberikan instruksi atau sintaknya, perintah. Cara memberikan perintah saja. Tapi tujuannya sama-sama menghasilkan sebuah output atau sistem. Nah ini contoh beberapa bahasa C di tingkat dunia, dan ini sekarang sudah bertambah cukup banyak ya. Nanti coba Anda search lagi. Kemudian paradigma pemrograman itu dibagi menjadi beberapa. Salah satunya ada pemrograman yang dia sifatnya prosedural atau terstruktur, atau yang sering kita sebut sebagai urutan-urutan sekuensial. Di situ ada program yang isinya adalah suatu rangkaian prosedur untuk memanipulasi atau menyelesaikan sebuah permasalahan. Dan di situ ada kumpulan instruksi yang beruntun. Dan ini biasanya dibagi menjadi beberapa prosedur dan fungsi. Oke, Anda biasanya prosedur atau struktur itu lebih ke sana. Jadi mulai dari cara dokumentasinya sampai cara dia develop itu memang cukup terstruktur juga. Kemudian ada pemrograman fungsional. Dia tidak begitu ribet seperti yang terstruktur dan prosedural. Yang penting dia orientasinya adalah fungsinya sesuai. Misal saya mau buat sistem informasi farmasi, nah, fungsinya apa toh? Nanti ini hanya untuk menyimpan obat masuk, obat keluar, kemudian cash flow, kemudian pemasukan dan seterusnya. Nah, prosedurnya dan dokumentasinya bagaimana biasanya agak sedikit diabaikan. Kemudian pemrograman pemrograman modular. Ini pemrograman yang membentuk banyak modul. Biasanya ini digunakan untuk sistem-sistem yang agak sedikit kompleks, karena dia setiap satu perintah satu modul ya satu file ya. Misalnya, nanti untuk pendaftaran sendiri, form pasien sendiri, form ini sendiri, login sendiri, dashboard sendiri dan seterusnya. Nah ini biasanya karena ini terdiri dari beberapa kumpulan prosedur dan fungsi-fungsi sendiri. Nah, sebuah program dapat merupakan kumpulan dari sebuah modul. Biasanya dia memang berbentuk dari banyak modul. Kenapa? Salah satu keuntungannya adalah bahwa nanti ketika ada bug atau error, si programmer atau mungkin pengguna dapat dengan mudah mencari mana terjadi error di halaman berapa, kemudian line keberapa dan seterusnya. Itu lebih simpel, lebih mudah, dan deteksinya itu lebih gampang ya kalau modular ini. Kemudian paradigma berikutnya ada yang orientasinya pada objek ya, dimana biasanya dia lebih pada prinsip objek dan data, variabel, properti dan metode eventnya dapat dimanipulasi sendiri. Artinya yang penting bentuknya sesuai, tapi proseduralnya nanti bisa didiskusikan kembali. Kemudian orientasinya ada yang pemrograman berorientasi pada fungsi ya. Ini fokusnya biasanya pada suatu fungsi tertentu dan juga tujuannya fokus. Kemudian ada pemrograman yang sifatnya deklaratif ya. Yang ini biasanya lebih kompleks. Contoh misal sistem informasi yang disitu terdiri dari beberapa instruksi. Jadi lebih banyak instruksinya, lebih banyak kalimat-kalimat arahannya dan seterusnya. Dan biasanya diawali dengan prolog ya. Seperti kayak misal sistem informasi untuk kuis, learning dan seterusnya. Nah, ini yang sifatnya deklaratif. Kemudian terkait pengertian algoritma pemrograman tadi sudah saya jelaskan juga di awal ya. Di sini ada yang kita sebut sebagai urutan logika untuk menyelesaikan sebuah masalah.
Kemudian ini ada istilah yang kita sebut sebagai algoritma. Di sini diterjemahkan oleh beberapa bahasa pemrograman. Terserah nanti kita mau pilih apa. Mungkin sekarang kalau yang sekarang cukup banyak dikenal yaitu HTML ya, untuk berbasis web based. Kemudian baru kita di sini ada instruksi yang dikenal oleh komputer. Jadi maka kita algoritma yang kita berikan atau istilah kemudian kita terjemahkan dalam bahasa yang kita pilih itu juga harus instruksinya jelas. Kemudian dapat dikenal oleh komputer dan menghasilkan sebuah tampilan. Jadi contoh misal, jika Anda nanti memasukkan perintah algoritma itu kan harus jelas ya. Dan memang sebagian besar itu menggunakan bahasa universal yaitu bahasa Inggris ya. Satu contoh misal, ketika Anda ingin mengganti warna atau tampilan warna, Anda bisa memasukkan perintah dengan memasukkan misal blue untuk warna biru, green warna hijau, red warna merah dan seterusnya. Kemudian kalau Anda ingin membuat semacam font atau hurufnya miring, itu Anda tinggal berikan perintah I ya, yang artinya adalah italic ya. Kemudian kalau Anda ingin tebal, Anda kasih B di samping-sampingnya, atau arti lain bold. Kemudian U untuk underline kalau Anda ingin tulisan Anda ada garis bawah. Kemudian juga perintah-perintah lain yang memang sering digunakan di instruksi yang kita pakai untuk pemrograman. Namun kalau Anda memakai bahasa Indonesia, misalnya Anda ganti dengan I italic Anda ganti miring, kemudian bold Anda ganti dengan tebal, ya tidak bisa, karena itu memang ada beberapa perintah yang memang menggunakan bahasa universal. Kemudian target pembagian target pemrograman ini ada 3 ya secara umum ya. Ada pemrograman berbasis desktop base ya. Desktop base itu aplikasi yang memang harus terinstall ya di Windows ataupun komputer atau PC Anda. Kemudian yang kedua adalah aplikasi berbasis web yang biasanya Anda akses di browser ya. Kemudian pemrograman berbasis mobile ya, atau yang sering kita kenal sekarang adalah Android base ya. Nah, ini merupakan siklus hidup atau perangkat lunak atau waterfall model system. Nah, pertama kita tahu tentang sistem requirement, kemudian kita lakukan analyze, kita lakukan desain, kita lakukan coding, kemudian sistem test, dan terakhir adalah maintenance atau perawatan. Artinya bahwa kalau dilihat dari siklus di atas, algoritma pemrograman menempati di posisi kode atau implementasi. Jadi kita itu melakukan coding atau kode, masukkan perintah-perintah sintak ke dalam sebuah sistem, ya nanti sistem bisa beroperasi, bisa diproses ya, kemudian bisa kita gunakan. Nah, kemudian istilah lain di dalam algoritma pemrograman ada istilah konstanta ya, atau variabel yang dinilai datanya yang sifatnya adalah tetap dan tidak dapat diubah. Konstanta sendiri ini merupakan variabel yang bedanya adalah pada nilai yang disimpannya. Artinya bahwa jika nilai datanya itu berjalan dan dia sifatnya adalah statis tidak berubah, namanya saja konstan ya. Kalau angka konstanta atau variabel konstanta ini ya dia tetap, mau di apapun diproses di jumlah apapun dia hasilnya juga seperti itu. Kemudian ada tipe data yang yang dimaksud tipe data adalah yang dia data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer itu sendiri. Artinya bahwa setiap variabel konstanta atau konstanta yang ada dalam sebuah kode pemrograman itu harus kita tentukan tipe datanya bagaimana. Kemudian ketepatan kita dalam memilih sebuah data itu akan sangat mempengaruhi. Dan pastinya juga sangat kontroversial sekali ya kalau misal Anda salah dalam memasukkan tipe data, karena programmer itu memang harus memastikan standar yang digunakan sesuai, kemudian tipenya juga harus sesuai. Nah, ini merupakan pengelompokan tipe data. Nah, tipe data secara umum ini dibagi menjadi data dua, ada data primitif dan data composite.
Data primitif itu adalah data-data yang memang lebih sifatnya sederhana. Ada contoh data numerik. Data numerik itu ya Anda kalau mau input data isinya nomor-nomor ya pakai data numerik. Ada data sifatnya karakter ya. Karakter itu lebih banyak ya. Anda bisa masukkan teks, simbol dan seterusnya. Kemudian ada data boolean ya. Boolean itu juga sama-sama dengan karakter. Cuma nanti fungsinya saja yang membedakan itu. Kemudian yang kedua ada data composite ya. Data composite ini ada data array, kemudian ada data record, penyimpanan, data image kalau Anda menyimpan hasil video atau JPEG, PNG dan seterusnya. Data time ya. Data time itu kalau Anda ingin setting misalnya tanggal lahir, tanggal daftar, tanggal dan seterusnya. Atau mungkin waktu ya. Date tadi tanggal, kemudian waktu itu nanti misal Anda input rekam pasien ini pada pukul berapa, nanti otomatis di situ ada, sehingga dia memang sudah datanya memang kelompoknya sesuai dengan strukturnya. Jadi misalnya nanti Anda tinggal setting apakah dia, contoh kalau hari apakah pakai day, month, year, atau didulukan year, month, day dan seterusnya. Kemudian ada data struktur lainnya yang kita sebut sebagai enumerasi dan seterusnya. Ini sifatnya tambahannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan, data numerik ini memang data yang sifatnya mengakomodir bilangan-bilangan ya, yang biasanya untuk integer, penjumlahan, urutan dan seterusnya. Ini ada bilangan bulat, float atau bilangan pecah. Nah, tipe datanya ini single, artinya dia memang ya berapapun bisa masuk, tergantung nanti setting field kita yang akan kita pakai. Kemudian data karakter, nah ini merupakan tipe data yang paling banyak digunakan. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit, Anda bisa masukkan nama, teks, sampai dengan simbol-simbol, tanda petik, kurung, koma dan seterusnya, itu di karakter. Ini biasanya digunakan ya untuk input nama, input alamat dan seterusnya. Nah, data boolean itu data yang sifatnya untuk menyimpan pilihan yang dia true or false ya. Misal kalau dan sebagian besar biasanya nilainya menunjukkan angka 0 ya. Contoh dia itu berupa perintah-perintah untuk mengelola atau melaksanakan sesuatu kegiatan. Ini kan ada true, false, benar atau salah. Jadi nanti Anda bisa setting gitu, kalau orang klik ini nanti masuknya benar, kalau klik ini nanti masuknya salah gitu kan. Atau misal pernyataan yang lain, misalnya perintah lain, kalau Anda sering membuat atau suka memakai Microsoft Excel, Anda sering pasti dengar istilah average ya, rata-rata, kemudian if, penjumlahan total dan ke bawah, kemudian ada kalimat lain misal or atau dan seterusnya. Nah, itu beberapa kalimat yang memang bisa digunakan atau perintah-perintah yang digunakan di dalam tipe data boolean. Kemudian data array. Data array yang sering kita sebut sebagai data lari adalah data yang sifatnya terstruktur ya. Meskipun sederhana, tapi dia datanya sifatnya adalah homogen. Kenapa homogen? Karena dia terdiri dari tipe data yang sama. Nah, kemudian ada record and struct ya, atau yang kita sebut sebagai tipe data composite ya. Nah, ini berbeda dengan array ya. Dia ini datanya lebih heterogen. Dia berbeda-beda atau macam. Dia banyak karakter data yang masuk ke situ. Maka sering kita nyebut istilahnya ada record atau struct ya, atau tipe data composite. Dia bisa menampung banyak data namun dengan satu tipe data yang sama. Jadi dia heterogen, dia menampung banyak. Ini merupakan deklarasi tipe data record pada DLP juga. Jadi ini contoh ya. Contoh ini saya ingin menampilkan di sistem. Ini misal ada sebuah form yang isinya saya nanti bisa input nama siswa, alamat, usia. Kemudian nanti saya simpan ke sistem. Sorry, terlihat. Nah, di sini ada perintah ya. Tipe t-record underscore siswa sama dengan record. Artinya nanti saya merecord data siswa ini ya. Yang saya record adalah
Di sini ada nama siswa. Oke, di sini ada nama siswa, nama underscore siswa. Ini sesuai dengan nama database yang ada, sehingga ketika saya memberikan perintah atau masukkan perintah sintak ya, atau perintah ya sudah juga harus sesuai dengan database. Kemudian ketik 2 string 30, maksudnya adalah saya menggunakan tipe data karakter ya, atau memungkinkan teks untuk bisa dimasukkan di sini. Kemudian 30 itu adalah jumlah karakternya. Alamat string juga 50. Bisa juga karena kalau kita pakai string, bisa juga kita nanti selain masukkan teks juga masukkan angka, misal RT5, RW2 dan seterusnya. Usia ini real. Kenapa? Karena nanti dia mengambil langsung dari database tanggal lahir siswa atau mahasiswa. Kemudian end record, artinya selesai record dan nanti datanya akan tersimpan di sistem database-nya. Oke, jelas ya sampai sini. Ini contoh saja kalau Anda ingin membuat semacam form sederhana yang nanti bisa ditampilkan. Atau yang tadi kita sedikit saya singgung di awal tadi merupakan fungsi sistem yang bagian input ya, atau Anda bisa masukkan data di situ. Kemudian tipe data berikutnya ini ada image ya. Tadi sedikit saya singgung. Jika Anda nanti ingin menyimpan file, video, foto dan seterusnya, misal Anda ingin menyimpan foto pasien di rekam medis elektroniknya gitu kan. Berarti data yang Anda pakai adalah data imaging. Atau mungkin Anda ingin menyimpan hasil foto ronsen, hasil CT scan dan seterusnya ya, nanti bisa memakai tipe data image. Ini jangan salah, karena ketika Anda menentukan kolom database kemudian Anda pilih image, berarti yang bisa masuk di situ hanya data-data yang sifatnya adalah imaging. Kemudian data time ya, tadi sudah saya singgung, yang isinya berupa format data dan waktu. Contoh ini berupa nilai date, tanggal, dan waktu, time secara internal, dan dia disimpan secara spesifik sesuai dengan format yang ada. Data ini masuk dalam tipe data composite karena merupakan bentuk dari beberapa tipe data. Kenapa? Karena di situ ada data teks, ada data numerik, ada simbol. Tapi dia sudah dibuat secara terstruktur sehingga Anda tidak bisa merubah seenaknya. Contoh ini misal ada format ini ya, 01/01/97, ini tanggal, bulan, tahun. Kemudian ini waktu, maka pakai 12 jam berarti AM PM atau 24 jam dan seterusnya. Ini waktu, bisa kombinasi antara tanggal dan waktu. Settingnya seperti itu. Atau tipe data lain ya, yang dia memang variannya cukup banyak. Ada subrange, kemudian enumerasi, objek, varian. Dan tentunya ini tergantung dari tipe atau bahasa pemrograman yang akan kita pakai. Kemudian cara penulisan dalam algoritma itu ada beberapa, tadi yang sudah saya singgung ya. Ada struktur English ya, atau SE. Kenapa? Karena SE merupakan alat yang cukup baik untuk menggambarkan suatu algoritma dasar, karena dia menggunakan bahasa Inggris. Kenapa? Beberapa perintah tadi yang saya sebutkan, misal Anda ingin mengganti warna ya berarti kalau biru ya blue, ingin miring ya italic, ingin tebal hurufnya ya bold dan seterusnya. Kemudian kalau ingin ke tengah berarti Anda kasih C atau center. Atau juga Anda bisa modifikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia atau struktur Indonesian, dan sekarang sudah banyak dikembangkan. Namun masih terbatas untuk beberapa perintah. Contoh misal tanggal lahir, kemudian warna itu beberapa sudah ada. Misal Anda ingin warna biru, Anda ketik aja biru gitu kan. Atau perintah yang lain, misal simpan, save, print, cetak, print jadi cetak, kemudian save jadi simpan, del jadi hapus, dan sebagainya, itu sudah ada. Ini tergantung bagaimana beberapa bahasa yang kita gunakan. Artinya kalau pengalaman biasanya memang struktur yang digunakan bisa jadi dua-duanya, SE dan SI ya, English structure dan juga Indonesian structure. Tapi memang lebih dominan yang SE ya. Kemudian ada pseudocode, artinya dia memang berarti Anda membuat semacam imitasi atau tiruan yang menyerupai beberapa kode, sehingga pseudocode ini
pseudocode ini adalah kode yang mirip dengan instruksi yang sebelumnya. Jadi Anda semacam melakukan modifikasi ya. Ini contoh misal start, ini artinya mulai, baris kedua Anda read, berarti read alas tinggi, berarti nanti sistem akan membaca alas dan tinggi. Ini sistem yang menghitung luasnya. Kemudian luas, baris ketiga, luas sama dengan 0,5 dikali alas dikali tinggi. 4, print luas kemudian stop. Ini sistem sederhana untuk mencari luas segitiga ya. Luas segitiga nanti sudah di print dan dicetak dan seterusnya. Ya, saya kira itu pengantar atau awalan ya, bagaimana Anda berusaha mengenal tentang algoritma pemrograman. Pesan saya adalah semakin Anda banyak berlogika, berpikir sistem, kemudian bagaimana membayangkan atau berimajinasi untuk mendesain sebuah sistem dan bagaimana memasukkan perintah itu ke dalam sistem, serta Anda sering mencoba-coba untuk mencoba menggunakan sebuah sistem atau aplikasi, maka Anda akan lebih mudah memahami tentang algoritma pemrograman nanti ke depan. Saya kira itu. Selamat belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.